Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Friganto Putra dengan NIM 211061122. Saya dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sumber hukum internasional. Sumber hukum dapat diartikan melalui dua cara, yaitu formal dan material. Secara formal, sumber hukum mengandung pengertian sebagai sumber yang membuat ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam suatu perkara yang konkret, atau tempat ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum yang dapat ditemukan, atau juga sumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan, di mana kita dapat menemukan atau mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah di dalam suatu persoalan yang aktual atau konkret. Secara material, sumber hukum dapat diartikan sebagai sumber isi hukum atas dasar berlakunya hukum, dan atau tempat kaidah-kaidah hukum itu dibentuk. Sumber hukum dalam pengertian ini dapat pula dipahami sebagai sumber hukum yang mempersoalkan sebab musabab itu mengikat, dan juga menyelidiki masalah apakah yang menjadi dasar mengikatnya hukum itu. Gigi Stutz juga mengemukakan sumber-sumber hukum dalam material atau sumber hukum formal adalah bahan-bahan aktual yang dipergunakan oleh para sarjana hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi hal-hal tertentu. Dalam kaitannya hal tersebut, Stutz mengemukakan sumber-sumber hukum material sebagai berikut. Ada 1, ada kebiasaan, 2, traktat, dan 3, putusan pengadilan atau badan arbitrase, dan yang keempat adalah karya-karya yang yuridis. Sementara itu, Mohtar Kusumaatmadja mendefinisikan sumber hukum internasional sebagai ketentuan yang terdapat dalam pasal 38 ayat 1 IJC Statute yang terdiri dari 1, ada perjanjian internasional, 2, ada kebiasaan internasional, 3, ada prinsip-prinsip hukum umum, dan yang keempat adalah keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara. Perjanjian internasional. Perjanjian internasional memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum internasional. Perjanjian internasional memiliki berbagai terminologi lain seperti perjanjian, perjanjian internasional, fakta, tindakan hukum, piagam, statuta, deklarasi, kovenan, dan kovenan. Perjanjian internasional juga berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama internasional. Salah satu kelebihan perjanjian internasional dibandingkan dengan hukum kebiasaan internasional adalah sifatnya yang tertulis. Itu lebih memudahkan dalam pembuktian dibandingkan dengan hukum kebiasaan internasional yang tidak tertulis. Perjanjian internasional menurut pasal 2 ayat 1 huruf A Konvensi Wina tahun 1999 merupakan persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara. Bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Kebiasaan hukum internasional. Menurut Martin Dixon, hukum kebiasaan internasional adalah hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara. Hukum kebiasaan internasional harus dibedakan dengan adat istiadat atau kesopanan internasional ataupun persahabatan. Penyambutan tamu negara dengan upacara khusus, menggelar karpet merah, kalungan bunga, dentuman meriam, tiupan trompet itu bukan merupakan hukum kebiasaan internasional. Sebab tidak dilakukannya tindakan tersebut oleh suatu negara tidak dapat dituntut sebagai pelanggaran hukum internasional. Unsur hukum kebiasaan internasional antara lain ada unsur faktual, artinya praktik umum oleh negara-negara yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Terus ada unsur psikologis, artinya untuk menguji keberadaan suatu hukum kebiasaan tidak cukup hanya dengan melihat praktik negara-negara saja, melainkan perlu diketahui mengapa negara mempraktikkan seperti itu. Hal ini harus diikuti dengan adanya keyakinan pada negara bahwa apa yang mereka praktikkan itu merupakan suatu kewajiban atau hukum yang harus dipatuhi dengan hanya sekedar habitual saja. Dalam hukum kebiasaan internasional terdapat prinsip resisten objektor. Itu yang artinya masih dimungkinkan terdapat beberapa negara yang tidak terikat dengan hukum kebiasaan internasional, atau dalam pengertian lain menolak hukum kebiasaan internasional secara terus-menerus. Bukti keberatan atau penolakan tersebut harus disampaikan dengan jelas oleh suatu negara. Prinsip-prinsip hukum umum. Prinsip hukum umum adalah prinsip hukum secara umum
yang tidak hanya terbatas pada hukum internasional, melainkan dalam hukum perdata, hukum pidana, hukum lingkungan. Berikut ada beberapa contoh prinsip hukum umum antara lain pacta sur servanda, good faith, res judicata, nullum delictum, nulla poena legenali, nebis in idem, retroaktif, good governance, dan yang terakhir ada duty to cooperate. Putusan mahkamah. Putusan pengadilan dalam pasal 38 ayat 1 IJC Statute merupakan sumber hukum tambahan bagi sumber hukum di atasnya. Meskipun dikatakan demikian, tidak berarti bahwa putusan pengadilan internasional memiliki kedudukan yang lebih rendah dari sumber hukum yang di atasnya. Putusan pengadilan dapat sendiri sebagai dasar putusan yang diambil oleh hakim dan dapat digunakan untuk memperkuat sumber hukum di atasnya. Perlu diketahui bahwa putusan pengadilan yang sama untuk kasus-kasus serupa dapat menimbulkan hukum kebiasaan internasional. Contohnya terdapat dalam kasus Anglo-Norwegian Fisheries Case 1952, di mana hakim menciptakan ketentuan baru dalam hukum internasional untuk pembatasan laut teritorial dengan memperhatikan kondisi geografis suatu wilayah. Kemudian dalam kasus Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations tahun 1949, hakim menciptakan kaidah baru bahwa United Nations sebagai organisasi dapat menuntut ganti rugi berdasarkan hukum internasional. Ada ajaran para sarjana paling terkemuka. Ajaran para sarjana paling terkemuka disebut juga dengan karya hukum atau doktrin. Karya hukum ini bukan merupakan hukum yang mengikat, namun banyak karya hukum yang sangat berperan dalam perkembangan hukum internasional. Sebagai contoh, pendapat dari Giddel mengenai zona tambahan di laut diikuti banyak pakar dan akhirnya menjadi hukum kebiasaan internasional. Kemudian pada pendapat dari Alfred Pedro mengenai konsep warisan bersama umat manusia menjadi semua konsep yang diakui di zona laut lepas dan dasar laut samudra dalam. Sekian dari saya, terima kasih.